Banjir bandang yang menerjang Pulau Adonara di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, sedikitnya hingga Minggu 4 April, 41 orang meninggal dunia akibat banjir. Warga yang selamat harus mengungsi karena banyak rumah mereka yang rusak parah akibat terjangan banjir bandang. Dari visual amatir warga, banyak warga terdampak banjir yang mengungsi ke rumah kerabat mereka, seperti di Desa Waiwerang dan Baiburak di Kecamatan Adonara Timur yang terdampak banjir. Warga berharap bantuan dari pemerintah setempat segera datang. Di beberapa wilayah terdampak banjir, listrik juga dilaporkan padam. Banjir bandang menewaskan 41 orang. Data BPBD NTT menyebutkan 9 warga luka-luka dan 27 lainnya masih dalam pencarian. Diduga tidak sedikit warga masih terjebak longsor. Korban meninggal dilaporkan paling banyak terjadi di wilayah Desa Lamanele, Kecamatan Ileboleng. Bupati Flores Timur menyatakan, dirinya memperkirakan korban meninggal melebihi 41 orang yang dilaporkan BPBD. Sebelumnya, 39 korban meninggal telah dievakuasi. Itu sudah ditemukan sekitar 39 jenazah dan diperkirakan sekitar 60-an jenazah ada di tempat ini ya. Dan di Waiwerang juga terjadi hal yang sama yang menyebabkan 10 orang hilang dan 3 orang sudah ditemukan dalam kondisi sebagai jenazah. Hal yang sama juga terjadi di wilayah Watan Ulmado, Kecamatan Watan Ulmado ya. Untuk membantu pencarian dan evakuasi korban, hari Minggu sore kemarin, tim Basarnas Maumere bersiap untuk bertolak dari Pelabuhan Larantuka, Nusa Tenggara Timur. Namun, tim masih menunggu hingga cuaca bersahabat guna menuju ke lokasi banjir bandang. Sebelumnya, sudah ada 10 anggota Basarnas yang tiba di lokasi bencana dan membantu warga. Tim Basarnas juga membawa serta alat-alat pendukung guna melakukan evakuasi di lokasi bencana. Sebelumnya, video yang direkam oleh warga hari Minggu kemarin memperlihatkan kondisi permukiman warga yang rusak diterjang banjir bandang. Mobil tangki BBM dan jembatan ikut tersapu banjir yang terjadi sejak Minggu dini hari. Terdapat 3 kecamatan yang terdampak, yakni Kecamatan Ileboleng, Kecamatan Adonara Timur, dan Watan Ulumado. Tim Liputan, Kompas TV, Nusa Tenggara Timur. Kecamatan Ileboleng, Kabupaten Flores Timur. Sementara itu, saudara, berkaitan dengan banjir bandang di Flores, Minggu malam Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menerbitkan peringatan dini atas potensi cuaca ekstrim dan lahirnya siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur. Siklon tropis ini bergerak lambat menjauhi Indonesia, namun memiliki kekuatan pusaran yang besar. Diprediksi mencapai 85 km per jam. Pemerintah setempat dan juga warga di sekitar NTT diminta waspada hingga esok 6 April 2021. Bibit siklon yang sudah dideteksi sejak tanggal 2 April dan kami menyampaikan peringatan dini potensi cuaca ekstrim di Nusa Tenggara Timur terutama. Tampaknya sekitar pukul 7 malam tadi BMKG atau tim di Jakarta Tropical Cyclone Warning Center BMKG menyatakan bahwa diprediksi sekitar pukul 1 WIB bibit siklon itu akan berkembang menjadi benar-benar siklon yang dikhawatirkan dampaknya pun akan semakin menguat. Saat bibit saja sudah menimbulkan bencana, maka apabila benar-benar menjadi siklon dikhawatirkan akan meningkatkan tingkat risikonya. Kemudian kecepatan angin maksimum di sekitar sistem siklon tersebut, jadi pusarannya diprediksi sekitar 45 knots atau 85 km per jam. Jadi ini tentunya kencang ya, kita bayangkan muternya 85 km per jam. Sehingga dampak terhadap cuaca di Indonesia, sekali lagi potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat petir serta angin kencang, terutama di wilayah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Mengingat posisi pusat siklon ini masih sangat dekat dengan wilayah daratan kita, yaitu di Pulau Rote, Pulau Timor, Pulau Sabu, maka jadi dampaknya pun masih cukup besar, terutama juga untuk gelombang. Jadi mohon menjadi kewaspadaan untuk kegiatan operasional pelayaran seperti penyeberangan antar pulau di NTT. Penyeberangan dari timur ke Pulau Rote, dari Kupang ke Pulau Sumba, begitupun ke Pulau Flores. Ini perlu menjadi kewaspadaan karena gelombang laut masih cukup tinggi. Ya, tadi disampaikan antara 4 sampai 6 meter di perairan antara Kupang dan Pulau Rote, kemudian di Laut Timur dan juga di perairan selatan Flores, perairan selatan Sumba. Masih sebut Halo, saya Audrey Chandra, presenter di Sapa Indonesia Siang. Perbaharui yuk informasi yang paling baru, independen dan juga terpercaya hanya di YouTube Kompas TV. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Nah terakhir itu tuh dinyalain loncengnya ya untuk dapetin notifikasi berita-berita terbaru.